Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu hujan mengguyur deras. Butiran air menghantam jendela rumah 2 lantai bergaya minimalis di pinggiran kota. Namun dalamnya terasa hangat oleh aroma kopi dan suara deru kompor. Fitri, mengenakan piyama satin warna abu keperakan, sedang menuang adonan telur ke atas teflon. Matanya terus melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 7. Biasanya Haikal sudah turun dari kamar setengah jam yang lalu. Ia mengatur piring di meja makan dengan presisi. Semua harus sempurna. Seperti biasa. 2 gelas jus jeruk, 2 set piring lengkap dengan sendok garpu stainless, dan semangkuk salad yang ia racik malam tadi. Semuanya tampak rapi. Tapi tidak ada suara langkah kaki dari atas. Fitri mendesah pelan. Ia naik ke lantai 2, mengetuk pintu kamar utama. Tidak ada jawaban. Haikal? Sarapan sudah siap. Suaranya tenang. Masih hening. Ia buka pintu perlahan. Haikal masih duduk di pinggir ranjang, mengenakan baju dalam sambil menatap ponselnya. Ia bahkan tidak menoleh saat mendengar suara Fitri. Aku udah masak semua kesukaan kamu. Ayo makan dulu sebelum berangkat ke kantor, ujar Fitri sambil mencoba tersenyum. Haikal menurunkan ponselnya sebentar, menatap Fitri dengan mata setengah malas. Aku nggak lapar. Lagi banyak mikir. Fitri mengangguk, menelan kecewa yang mulai mengumpul di dada. Oke, aku siapin bekal aja, ya? Haikal tak menjawab. Ia hanya berdiri, berjalan ke kamar mandi tanpa bicara. Fitri mematung sejenak sebelum akhirnya turun ke bawah, memasukkan 2 potong sandwich ke dalam kotak makan, dan menyisipkannya dalam tas kerja Haikal. Beberapa menit kemudian, Haikal turun. Langkahnya tergesa-gesa. Ia memakai sepatu sambil menggigit sisa roti tawar. Fitri mendekatkan jaket dan tas kerja suaminya. Jangan lupa makan siangnya nanti, katanya pelan, mencoba bersikap hangat. Ya, jawab Haikal cepat, lalu berlalu tanpa mencium keningnya seperti biasa. Fitri berdiri di depan pintu, memandangi punggung Haikal yang menjauh, lalu menghilang di balik pagar rumah. Hatinya terasa seperti diremas. Entah sejak kapan jarak ini terbentuk. Mungkin sebulan yang lalu, atau bahkan lebih. Ia tak bisa lagi mengingat dengan pasti kapan Haikal mulai berubah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Fitri bangun pagi, menyiapkan segalanya. Namun Haikal selalu pergi terburu-buru. Malamnya pun sama. Kadang Haikal pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. Alasannya selalu rapat, lembur, atau ada masalah proyek. Tapi Fitri tahu, ada yang disembunyikan. Ia hanya belum tahu apa. Ia tak pernah memata-matai. Itu bukan gayanya. Ia percaya, atau lebih tepatnya ingin percaya, bahwa semua ini hanya masa lelah dalam rumah tangga. Tapi tubuhnya tahu lebih dulu sebelum pikirannya sempat mencerna. Ada sesuatu yang patah perlahan. Di kantor, Fitri kembali menjadi dirinya yang lain. Sebagian besar karyawan mengenalnya sebagai staf divisi keuangan yang pendiam dan teliti. Padahal dia adalah pemilik tunggal perusahaan itu, sebuah perusahaan properti yang dalam 5 tahun terakhir mendaki cepat ke puncak. Ia menyamarkan identitas demi belajar dari bawah, memahami setiap lini perusahaannya sendiri. Hanya 2 orang yang tahu siapa dia sebenarnya. Pak Hendra, direktur utama yang ia percaya sejak awal, dan asisten pribadinya, Naya. Bahkan Haikal pun tidak tahu. Fitri ingin melihat bagaimana Haikal tumbuh dan berkembang tanpa intervensinya. Ia ingin membiarkannya berjuang atas nama dirinya sendiri. Namun perlahan Fitri mulai melihat bahwa Haikal justru tak pernah benar-benar bersyukur atas posisi dan kesempatan yang telah ia dapat. Ia selalu ingin lebih, dan tak pernah merasa cukup. Sore itu Fitri duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan data keuangan terbuka. Tapi pikirannya melayang. Sebuah nama muncul di laporan payroll terbaru, Mira Anggraini. Nama itu menghantam memori lama. Mira adalah adik tiri ibunya. Beda usia hanya 10 tahun dengan Fitri. Mereka pernah tinggal serumah saat Fitri masih SMA. Mira dikenal sebagai wanita yang ambisius dan penuh pesona. Waktu itu Mira sering ikut campur urusan rumah tangga keluarga Fitri, dan Fitri sudah merasakan aura tidak nyaman dari wanita itu.
Tapi setelah lulus kuliah, Fitri tak pernah mendengar kabarnya lagi. Dan kini, nama itu muncul kembali sebagai salah satu staf kontrak baru di Departemen Pemasaran. Fitri langsung memanggil Naya. "Sejak kapan Mira Anggraini bekerja di sini?" tanyanya. Naya membuka berkas. "Baru 2 minggu. Diterima langsung lewat rekomendasi dari Pak Haikal." Fitri membeku. Ia menarik napas panjang dan mencoba tersenyum, walau jantungnya seperti jatuh ke dasar perut. "Terima kasih, Naya. Tolong jadwalkan aku untuk ikut evaluasi mingguan Departemen Pemasaran minggu depan." Naya mengangguk. Fitri kembali memandangi layar laptopnya, tapi kali ini otaknya penuh dengan kemungkinan yang mengganggu. Ia tidak mau berspekulasi terlalu jauh. Namun ada firasat yang menyesakkan di dadanya. Dan firasat seorang istri jarang meleset. Beberapa hari berlalu. Fitri mulai memperhatikan lebih detail interaksi Haikal dan Mira di kantor. Ia melihat dari jauh, dari layar CCTV internal yang hanya bisa diakses olehnya dan Hendra. Pandangan mereka, tawa mereka, kedekatan yang terlalu cepat dan terlalu akrab. Mereka bahkan pernah tertangkap kamera keluar kantor bersama pada jam makan siang. Fitri tidak menangis. Ia hanya diam. Kepalanya penuh strategi, hatinya penuh luka. Ia tahu ia tidak boleh gegabah. Ia bukan hanya seorang istri yang sedang dikhianati. Ia adalah seorang pemilik perusahaan. Jika ia ingin menyingkirkan keduanya, maka harus dilakukan dengan kehormatan yang utuh. Malam itu, Fitri menunggu Haikal pulang. Pukul 10 malam, barulah suara mobilnya terdengar di garasi. Ia masuk rumah tanpa menatap wajah Fitri. "Kamu pulang terlambat lagi," ujar Fitri. "Namanya juga kerja. Kamu pikir aku di luar ngapain?" Fitri menahan napas. "Aku nggak bilang apa-apa. Cuma hotel." Haikal menggeram pelan. "Aku capek, Fit. Jangan cerewet." Fitri tak menjawab. Ia hanya menatap punggung suaminya yang berjalan menuju kamar. Tak lama kemudian, suara air dari kamar mandi terdengar. Fitri berdiri di ambang pintu, menatap kosong ke arah langit-langit rumahnya. Esoknya, Fitri menerima telepon dari ibunya. "Fitri, nanti minggu depan ada acara keluarga besar di rumah nenek. Semua akan datang. Kamu dan Haikal harus hadir, ya?" Fitri mengangguk walau ibunya tak bisa melihat. "Iya, Bu. Aku usahakan." Setelah menelepon, Fitri menatap ponselnya lama. Ia ingin sekali merasakan kebersamaan seperti dulu, saat ia dan Haikal tertawa bersama. Tapi itu hanya tinggal kenangan. Malam itu, di meja makan, ia mengajak Haikal bicara. "Haikal, minggu depan ada acara keluarga di rumah nenek. Kamu bisa ikut, kan?" Haikal tidak langsung menjawab. Ia mengunyah perlahan, lalu menggeleng. "Aku nggak bisa. Banyak kerjaan." Fitri menatap wajah suaminya dengan tatapan sedih yang tak bisa disembunyikan. "Setidaknya kamu bisa sempatkan beberapa jam. Ini keluarga, Hal." Haikal meletakkan sendoknya. "Kamu tahu nggak? Aku muak setiap kali ikut acara keluarga kamu. Mereka selalu mandang rendah aku." Fitri terdiam. Haikal bangkit dari kursi dan masuk ke kamar, meninggalkan makanan yang belum habis. Fitri duduk terpaku, air matanya jatuh tanpa suara ke atas piring nasi. Di hari-hari berikutnya, Fitri memilih diam. Ia tetap menjalani peran istri dan karyawan perusahaan seperti biasa. Tapi batinnya menjerit. Setiap senyum yang ia lempar di kantor adalah topeng. Setiap laporan yang ia baca adalah pelarian dari rasa sakit. Ketika akhir pekan tiba, Fitri mempersiapkan dirinya untuk acara keluarga itu. Ia mengenakan kebaya pastel yang elegan, merias wajahnya dengan lembut, dan menyiapkan hadiah-hadiah kecil untuk sepupu-sepupunya. Ia berdiri di depan pintu rumah, menunggu Haikal keluar dari kamar. "Hal, ayo, kita berangkat." Haikal hanya keluar sebentar, mengenakan kaos dan celana jeans. Ia tidak berpakaian formal. "Aku nggak ikut. Aku harus ke kantor, ada revisi proposal." Fitri menatapnya dengan tatapan getir. "Revisi bisa kamu kerjakan malam ini. Ini cuma setahun sekali." Haikal menghela napas panjang. "Sudah kubilang, aku nggak mau datang. Kalau kamu tetap maksa, aku pergi sekarang juga." Fitri memejamkan mata.
Baik, aku berangkat sendiri. Ia melangkah keluar rumah dengan langkah berat. Di dalam hatinya, semua luka yang ia tahan mulai menganga. Tapi ia takkan menyerah. Bukan saat ini. Bukan tanpa perlawanan yang elegan. Dan ia belum tahu bahwa sore nanti, di acara keluarga besar itu, hidupnya akan berubah total. Suasana rumah nenek sore itu begitu ramai dan hangat. Anak-anak berlarian di halaman yang dipenuhi kursi lipat dan tenda kecil berhiaskan lampu gantung. Asap dari panggangan sate mulai memenuhi udara, bercampur dengan aroma rendang yang mengepul dari dapur. Keluarga besar Fitri berkumpul untuk perayaan ulang tahun ke-75 nenek mereka, seorang wanita yang dikenal tegas namun penuh kasih sayang. Fitri baru saja turun dari mobil, mengenakan dres panjang hijau tua dengan aksen brokat di bagian lengan. Ia terlihat anggun, meski gurat lelah tak bisa disembunyikan dari matanya. Ia menatap rumah besar tempat ia tumbuh dulu dengan perasaan campur aduk. Ia berjalan melewati kerumunan sambil menyapa satu persatu sanak saudara yang menyalaminya. Beberapa tante bertanya soal Haikal, dengan nada penasaran yang disamarkan dalam basa-basi. Haikal nggak ikut, Fit? Tanya Tante Retno, wanita yang selalu menjadi pusat informasi keluarga. Katanya ada pekerjaan mendadak. Jawab Fitri datar, berusaha tetap sopan. Oh, sayang sekali. Padahal keluarga besar jarang kumpul kayak gini. Komentar seorang sepupu. Fitri hanya tersenyum. Dadanya seperti ditekan beban tak kasat mata. Ia terus melangkah menuju ruang tamu, memeluk ibunya yang duduk di sofa sambil membantu membagikan hadiah. Fitri, kamu cantik sekali, ujar ibunya sambil menepuk tangan anaknya lembut. Tapi kenapa matamu sayu begitu, Nak? Fitri mencium tangan sang ibu dan menggeleng pelan. Capek di jalan, Bu. Ibunya menatap dalam-dalam. Seolah tahu bahwa bukan jalan yang membuat Fitri kelelahan, melainkan jalan hidup yang sedang menekuknya dari segala arah. Tapi ibu yang bijak tahu kapan harus diam. Fitri membantu menata kue ulang tahun di meja. Ia menyibukkan diri untuk mengalihkan pikiran. Tapi sesekali matanya melirik ke arah gerbang. Harapan kecil bahwa Haikal akan berubah pikiran dan datang tetap menyala, meski setitik. Acara mulai berjalan. Semua orang berkumpul di halaman belakang. Musik mengalun pelan. Anak-anak bernyanyi bersama. Para paman dan bibi tertawa sambil membahas masa lalu. Fitri berdiri di samping neneknya, memotong kue sambil berfoto. Saat itulah, keributan kecil terjadi di depan gerbang. Fit, itu siapa? Suara sepupunya, Tari, terdengar dari arah jalan masuk. Fitri menoleh. Pandangannya membeku. Seorang pria dengan jas semi formal, mengenakan kemeja biru langit dan celana bahan gelap, melangkah masuk ke halaman. Di sampingnya berjalan seorang wanita yang sangat dikenal Fitri. Wanita itu mengenakan gaun hitam selutut, rambut dicatok rapi, dan memakai parfum yang menyengat khas aroma Mira, tante tirinya. Langkah Fitri terhenti. Suara tawa mendadak memudar di telinganya. Dunia seakan melambat. Detak jantungnya tak karuan. Semua seolah menatapnya, menunggu reaksinya. Mira melambaikan tangan dengan senyum lebarnya. Fitri. Wah, udah lama banget nggak ketemu. Haikal berdiri di sampingnya. Ia menatap Fitri dengan wajah datar, seperti tak terjadi apa-apa. Bahkan tak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. NG. Haikal, itu. Gumam seorang sepupu yang tak berani menyelesaikan kalimatnya. Fitri menahan napas. Ia berjalan pelan mendekat, seolah masih berharap ada penjelasan masuk akal di balik pemandangan ini. Tapi saat Haikal menggenggam tangan Mira dan memperkenalkannya kepada para tamu sebagai rekan kerja spesial, semua harapan itu runtuh tanpa ampun. Aku pikir kamu nggak bisa datang. Suara Fitri akhirnya keluar, gemetar namun tegas. Haikal menatapnya sekilas. Aku berubah pikiran. Mira ngajak sekalian, katanya penasaran sama keluarga kamu. Fitri menatap mereka berdua. Mira tersenyum penuh kepalsuan. Udah lama aku nggak lihat keluarga ini. Pas banget ketemu Haikal di kantor, langsung nyambung deh obrolannya. Fitri nyaris tertawa. Tapi yang keluar hanya hembusan napas panjang. Ia membalikkan badan dan berjalan menjauh, masuk ke dalam rumah. Ibunya yang melihat kejadian itu mengikuti dari belakang, memegang lengan anaknya. Itu, bener Mira, Nak? Bisik ibunya dengan mata membulat. Ya, Bu.
Dia selingkuhan Haikal, jawab Fitri lirih, nyaris tanpa suara. Ibunya memekik pelan. Astagfirullah. Fitri duduk di kursi tamu, memejamkan mata sejenak, mencoba menahan air mata. Ia tidak boleh menangis di depan mereka. Tidak malam ini. Tidak di hadapan keluarganya. Beberapa menit kemudian, Mira masuk ke dalam rumah. Ia duduk di samping Fitri begitu saja, tanpa rasa bersalah. Kamu kelihatan kaget banget. Padahal dunia ini kecil, ya? Siapa sangka kita bisa ketemu lagi, dan ternyata Haikal itu suami kamu. Fitri menatap tajam. Kamu tahu dia suamiku. Mira terkekeh. Awalnya enggak, tapi setelah tahu punya, perasaan itu susah ditahan. Fit. Lagi pula, kamu terlalu sibuk kerja. Haikal butuh wanita yang bisa temani dia setiap saat. Fitri berdiri. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Mira mendengus. Santai aja, Fit. Nggak usah lebay. Kita di acara keluarga, kan? Haikal muncul dari balik pintu, mencoba menengahi. Fitri, jangan drama di sini. Semua orang lihat. Fitri menoleh tajam. Justru karena semua orang lihat, kamu harus malu. Aku nggak akan mempermalukanmu sekarang, tapi aku tidak akan lupa. Haikal tertawa kecil, sarkastik. Kamu pikir kamu siapa? Fitri menatap suaminya lama. Aku istrimu. Dan kamu baru saja menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Ia berjalan keluar rumah, masuk ke mobil, dan memacu kendaraan keluar dari rumah nenek. Ia tidak peduli lagi pada pesta. Tidak peduli pada keluarga yang terdiam melihat aib terkuak begitu terang. Yang ia tahu, ia harus mengakhiri semuanya. Tapi bukan dengan air mata, melainkan dengan pembuktian. Keesokan harinya, Fitri datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan setelan kerja hitam dengan inner satin putih. Dandanannya rapi. Sikapnya tegas. Ia memanggil Naya ke ruangannya. Panggil Haikal dan Mira ke ruang meeting jam 9. Bersama Pak Hendra. Naya terdiam sejenak, lalu mengangguk. Pukul 9 tepat, Haikal dan Mira masuk ke ruang meeting dengan santai. Mereka tidak menyadari bahwa ruangan itu akan menjadi saksi dari kehancuran karir mereka. Pak Hendra sudah duduk. Fitri berdiri, menatap keduanya. Ia mengambil sebuah berkas dari mejanya, lalu melemparkannya ke atas meja. Kalian tahu ini apa? Haikal mengambil berkas itu, membaca cepat, dan wajahnya langsung tegang. Mira ikut membaca dari samping. Wajahnya memucat. Itu, kontrak kerja dan data CCTV, tanya Haikal pelan. Fitri duduk perlahan. Kalian telah melanggar kode etik perusahaan. Hubungan personal di lingkungan kerja tanpa laporan adalah pelanggaran serius. Apalagi dengan adanya bukti penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Haikal membuka mulut, namun tak ada suara yang keluar. Fitri melanjutkan. Efektif hari ini, kalian berdua saya nonaktifkan dari seluruh kegiatan perusahaan. Dan pekan depan, rapat pemegang saham akan menyetujui keputusan pemecatan kalian. Mira berdiri. Kamu siapa? Kamu pikir kamu punya hak apa bicara begini? Fitri tersenyum tipis. Saya Fitri Ramadhani, CEO dan pemilik tunggal perusahaan ini. Ruangan mendadak sunyi. Wajah Haikal pucat. Mira terlihat seperti ingin pingsan. Selama ini aku diam. Tapi hari ini cukup. Aku bukan istri bodoh yang bisa kamu permainkan, Haikal. Dan kamu, Mira, kau bukan siapa-siapa di sini. Haikal mematung. Mira terisak pelan. Pak Hendra berdiri. Silakan tinggalkan ruangan. Haikal dan Mira keluar dengan langkah gontai. Fitri menatap mereka pergi dengan dada yang tetap bergemuruh. Tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena kelegaan. Langkah pertama telah ia ambil. Dan ini baru permulaan. Langit Jakarta terlihat mendung sejak pagi. Tapi langit di dalam hati Fitri sudah lebih dulu diselimuti awan pekat sejak malam sebelumnya. Meski ia telah mengambil langkah besar dengan memecat Haikal dan Mira, namun kenyataan bahwa rumah tangganya runtuh karena pengkhianatan dari orang paling dekat masih menyisakan luka yang dalam. Fitri berdiri di balkon ruang kerjanya, memandang ke arah jalanan ibu kota yang mulai padat oleh kendaraan.
Jemarinya memegang secangkir kopi yang sudah mendingin sejak 10 menit lalu. Pandangannya kosong. Pikirannya mengembara ke masa lalu. Ke awal pertemuannya dengan Haikal. Saat semuanya terasa begitu indah dan penuh harapan. Haikal, pria yang dulu begitu lembut, penuh perhatian, dan mampu membuat Fitri merasa dicintai setiap waktu. Pria yang katanya ingin membangun masa depan bersama, yang bersumpah tak akan pernah menyakiti. Namun semua itu hanya kata-kata. Omong kosong. Nyatanya, Haikal memilih menghancurkan semuanya demi seorang wanita yang bahkan masih memiliki ikatan darah dengan keluarga Fitri sendiri. Pintu ruangannya diketuk. Naya muncul dengan berkas di tangan. Maaf mengganggu, Bu. Ini laporan dari tim legal mengenai surat pemecatan dan draft pernyataan resmi dari perusahaan. Fitri mengangguk. Letakkan di meja. Terima kasih, Naya. Bu Fitri, kalau boleh saya bicara, saya salut dengan keberanian Ibu kemarin. Tidak mudah mengambil keputusan seperti itu, apalagi di hadapan orang yang dulu kita percaya. Fitri menoleh, tersenyum kecil. Terima kasih, Naya. Saya hanya berusaha menjaga kewarasan saya. Naya mengangguk pelan, lalu pamit keluar. Fitri menatap tumpukan berkas di mejanya, lalu menarik napas dalam. Ia tahu langkahnya ke depan tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, ini saatnya ia membuktikan bahwa ia bukan wanita yang mudah dihancurkan. Beberapa hari berlalu. Kabar tentang pemecatan Haikal dan Mira menyebar cepat di kalangan karyawan. Beberapa masih tak percaya bahwa Fitri adalah CEO perusahaan tempat mereka bekerja. Selama ini, Fitri memang lebih sering tampil sebagai wanita biasa yang rendah hati dan tidak banyak bicara soal jabatan. Di satu sisi, banyak yang mulai menghormatinya. Tapi di sisi lain, ada pula yang memandangnya dengan tatapan takut dan penuh bisik-bisik. Mereka yang selama ini meremehkan, kini mulai menjaga jarak. Sementara itu, Haikal dan Mira mengalami nasib yang tidak lebih baik. Setelah dipecat, mereka mencoba mencari pekerjaan lain. Namun dunia ternyata tidak semurah itu bagi pengkhianat. Fitri memang tidak melakukan kampanye buruk. Namun banyak perusahaan rekanan yang mendengar berita itu dari jalur informal dan menutup pintu rapat-rapat untuk mereka berdua. Haikal mencoba menghubungi Fitri beberapa kali. Telepon, pesan, bahkan datang ke rumah. Tapi semuanya diabaikan. Fitri tidak lagi ingin mendengar alasan. Tidak lagi ingin mendengar kebohongan dibalut kata-kata manis. Suatu sore, Fitri duduk di meja makan bersama ibunya. Meja panjang itu terasa terlalu sunyi sejak kepergian Haikal. Tapi justru dalam kesunyian itu, Fitri merasa lebih damai. Kamu yakin gak mau bicara dengan Haikal dulu? Nak? Tanya ibunya lembut. Fitri menggeleng. Untuk apa, Bu? Saya nggak butuh penjelasan dari orang yang sudah sengaja menyakiti. Tapi dia suamimu. Fit? Dulu. Bu. Sekarang bukan. Saya sudah ajukan gugatan cerai kemarin. Prosesnya sudah jalan. Ibunya menatapnya lama. Ada duka di mata perempuan tua itu. Namun juga kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Kamu kuat, Fit. Ibu bangga. Fitri menunduk, menahan air mata. Ia memang terlihat kuat di luar. Tapi di dalam, hatinya masih berjuang keras untuk tetap utuh. Beberapa minggu kemudian, perusahaan tempat Fitri menjadi CEO mendapatkan kesempatan besar dalam bentuk kerjasama dengan investor asing. Rapat-rapat padat digelar hampir setiap hari. Fitri sibuk bukan main. Tapi ia justru bersyukur. Karena kesibukan itu membuatnya tak punya waktu untuk meratapi luka. Pada hari presentasi besar, Fitri berdiri di ruang konferensi utama. Ia tampil elegan dengan setelan putih dan rambut disanggul rapi. Di hadapannya duduk 3 investor dari Jepang dan 2 perwakilan dari Kementerian Perdagangan. Fitri memaparkan visi perusahaannya dengan lancar. Slide demi slide ditampilkan dengan data yang solid. Wajah para investor menunjukkan ketertarikan yang nyata. Bahkan saat sesi tanya-jawab, mereka terlihat kagum pada cara Fitri menjawab dengan lugas dan tenang. Saat presentasi selesai, ruangan dipenuhi tepuk tangan. Salah satu investor bahkan berdiri dan menjabat tangan Fitri dengan kedua tangannya. Miss Fitri, kami sangat terkesan. Kami yakin kerjasama ini akan sangat menguntungkan kedua pihak. Fitri tersenyum. Terima kasih. Kami akan bekerja keras untuk membuktikannya. Setelah semua orang keluar,
Fitri duduk kembali di kursinya dan menatap ruang kosong itu. Ia memejamkan mata sejenak, meresapi kemenangan kecil itu. Di tengah kehancuran pribadi, ia mampu berdiri tegak sebagai pemimpin perusahaan yang dihormati. Namun sore itu, saat Fitri hendak pulang, ia dikejutkan oleh seseorang yang berdiri di lobi. Heh, pria itu tampak lusuh. Wajahnya tirus, rambutnya tak serapi biasanya. Ia berdiri dengan tangan di saku celana, menatap Fitri dari kejauhan. Fitri memutar arah, tapi Haikal menghampirinya lebih cepat. Fitri, tunggu sebentar. Aku cuma mau bicara 5 menit aja. Fitri mendesah. Haikal, aku sedang tidak ingin ribut di tempat kerja. Kamu tahu posisimu sekarang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Fitri, aku salah. Aku akui. Tapi kamu nggak tahu, aku kehilangan semuanya. Teman, pekerjaan, bahkan keluargaku sendiri malu padaku. Itu konsekuensi dari perbuatanmu. Aku hilaf. Berulang kali. Fitri menyipitkan mata. Kamu bukan hilaf. Kamu memilih. Kamu memilih untuk mengkhianati aku. Memilih tidur dengan perempuan yang kamu tahu adalah keluarga aku sendiri. Jangan hina kata hilaf hanya untuk menutupi nafsumu sendiri. Haikal terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi Fitri tak luluh. Kalau kamu pikir aku akan kasihan dan menarik ucapan aku, kamu salah. Aku sudah selesai, Haikal. Selamanya. Fitri meninggalkannya berdiri sendiri di lobi. Tangannya mengepal, namun langkahnya mantap. Ia tahu luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi ia juga tahu satu hal pasti. Ia tidak akan pernah kembali ke lubang yang sama. Di mobil, Fitri memandang keluar jendela. Hujan mulai turun perlahan. Tapi kali ini, ia tidak merasa sendirian. Ia punya dirinya sendiri. Dan itu cukup. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak kejadian memalukan itu di acara keluarga besar. Fitri merasa hari-harinya kini lebih tenang. Tidak ada lagi telepon Haikal yang mengusik malam. Tidak ada bayangan Mira yang dulu sering mondar-mandir di ruang kerjanya. Dan tidak ada lagi wajah-wajah pura-pura ramah di sekelilingnya. Semua telah berubah. Ia telah menciptakan batas yang tak bisa ditembus. Namun hari itu, saat matahari menyorot tajam dari sela jendela kaca ruangannya, Fitri menerima satu kabar tak terduga dari bagian HRD. Naya masuk ke ruangannya sambil membawa ekspresi yang tak biasa, campuran antara bingung dan segan. Bu Fitri, maaf mengganggu. Tapi, kami baru saja menerima lamaran kerja. Nama pelamarnya? Haikal. Fitri yang tengah fokus membaca laporan keuangan langsung mengangkat kepalanya. Dahi berkerut. Haikal? Haikal siapa? Naya menelan ludah. Haikal, mantan suami ibu. Dia melamar sebagai staf bagian administrasi proyek. Sesaat Fitri terdiam. Udara di ruangan terasa menegang. Lalu, senyum kecil terbit di bibirnya, bukan senyum bahagia, tapi senyum getir yang penuh makna. Lucu sekali. Sudah kehilangan arah sampai seperti itu? Naya tidak berani menjawab. Ia hanya berdiri di tempatnya, menanti arahan. Beri dia undangan wawancara, ucap Fitri pelan namun tegas. Naya tercengang. Ibu, yakin? Fitri menatapnya dengan dingin. Aku tidak pernah bermain setengah hati. Naya, ajak dia wawancara. Aku yang akan jadi pewawancaranya langsung. Keesokan harinya, jam 10 pagi, Haikal datang dengan jas yang sudah tampak kusam. Rambutnya disisir rapi. Namun tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Fitri melihatnya. Ia masuk ke ruang wawancara dengan wajah menunduk. Tak disangka, begitu pintu dibuka, ia melihat Fitri duduk di ujung ruangan dengan tumpukan berkas dan laptop terbuka. Langkahnya sempat terhenti. Mulutnya terbuka sedikit. Fitri, kamu? Fitri tidak menanggapi sapaan informal itu. Ia hanya menunjuk kursi di depannya. Silakan duduk, Bapak Haikal. Haikal duduk, pelan. Matanya menatap Fitri dengan campuran malu dan harap. Jadi, Bapak melamar sebagai staf administrasi proyek, ucap Fitri sambil membuka berkas di mejanya. Boleh saya tahu alasan Anda tertarik kembali bekerja di perusahaan ini? Haikal menunduk. Saya sedang butuh pekerjaan. Saya menyesal atas semua yang pernah terjadi.
Mohon jawab pertanyaan saya secara profesional. Kenapa Anda tertarik dengan posisi ini? Potong Fitri tegas. Haikal terdiam sejenak, lalu mencoba merespon dengan suara serak. Saya punya pengalaman bertahun-tahun di bidang ini. Saya tahu ritme kerja perusahaan ini. Saya bisa bekerja cepat dan efisien. Fitri mencatat sesuatu di kertas, lalu menatapnya lekat-lekat. Kalau begitu, Anda tentu juga tahu bahwa perusahaan ini tidak menerima karyawan yang tidak mampu menjaga integritas. Apa Anda merasa layak berada di sini lagi? Haikal membuka mulut, ingin bicara, namun tak ada kata yang keluar. Wajahnya memerah, lalu memucat. Fitri menutup berkas. Saya akan pertimbangkan. Anda akan kami hubungi secepatnya. Silakan keluar. Haikal berdiri pelan, bingung. Fitri, tolonglah. Terima kasih sudah datang, ucap Fitri tanpa melihat wajahnya. Haikal akhirnya keluar dalam diam, dan pintu menutup perlahan. Seketika setelah ruangan kembali hening, Fitri melepaskan napas panjang. Jemarinya sedikit gemetar, namun wajahnya tetap tenang. Ia tahu langkah ini mungkin akan dianggap kejam, tapi ia ingin Haikal tahu seperti apa rasanya diinjak harga dirinya. 2 hari kemudian, Mira pun datang. Dengan pakaian yang lebih mewah dari yang dikenakan Haikal, tapi ekspresi wajahnya tak jauh berbeda. Panik, cemas, dan penuh ketidakpastian. Ia mengajukan permohonan kerja sebagai sekretaris. Dan sekali lagi, Fitri memutuskan untuk mewawancarainya sendiri. Saat Mira masuk ruangan, ia berdiri kaku di depan pintu, memandang Fitri seperti memandang hantu masa lalu. Kau ingin bekerja lagi di sini? Ucap Fitri tanpa basa-basi. Mira tersenyum paksa. Fitri, aku minta maaf. Aku tahu semua ini salah. Aku. Duduk, potong Fitri. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku butuh alasan kenapa kamu datang kemari dengan muka tak tahu malu. Mira menunduk. Aku kepepet. Aku kehilangan semua. Suami, uang, bahkan keluargaku mengusirku. Aku butuh pekerjaan. Tolong. Kau pikir aku akan kasihan setelah semua yang kau lakukan? Setelah kau tidur dengan suamiku sendiri? Di belakangku? Di dalam ruang kerjaku? Aku hilaf, Fitri. Jangan bawa-bawa kata, hilaf, seperti boneka yang kau mainkan sesukamu. Mira menangis tertahan. Aku salah, aku manusia, aku butuh kesempatan. Fitri bangkit dari kursi, menatapnya lurus. Kesempatan? Kau ingin bicara tentang kesempatan? Kesempatan yang sudah kau hancurkan dengan mulutmu yang manis dan tubuhmu yang kau tawarkan seperti diskon di pasar. Mira menggigil. Aku tidak akan pernah mempekerjakan orang sepertimu. Tapi aku ingin kau datang hari ini. Untuk melihat wajahku. Wajah orang yang dulu kau injak-injak. Sekarang aku berdiri di atas panggung. Sementara kalian memohon seperti pengemis. Mira tak kuat. Ia berlari keluar ruangan sambil menangis. Fitri kembali duduk dan menyandarkan tubuhnya ke kursi, membiarkan sejenak rasa puas itu merayap ke dadanya. Namun satu hal yang tidak disangka Fitri adalah reaksi dari keluarganya sendiri. Tante Siska, adik dari ibunya, yang merupakan ibu kandung Mira, datang ke rumah Fitri pada malam harinya. Ia datang dengan wajah marah, matanya menatap tajam begitu Fitri membukakan pintu. Kau tega mempermalukan Mira seperti itu? Dia anakku, Fitri. Dia sepupumu. Fitri berdiri tenang. Tante, dia bukan hanya sepupu. Dia juga perusak rumah tanggaku. Apa tante lupa? Itu masa lalu. Anak muda memang suka tersesat. Kau tidak bisa selamanya menyimpan dendam. Fitri tertawa sinis. Lucu. Jadi tante datang bukan untuk minta maaf atas kelakuan anak tante, tapi malah menyalahkan aku yang mempertahankan harga diriku. Dia sedang susah. Fitri, dia butuh pekerjaan. Bukan urusanku. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Dan jalan itu tak ada pintu ke perusahaanku. Tante Siska menggertakkan gigi, lalu menunjuk wajah Fitri. Kau akan menyesal. Karma itu nyata. Fitri menatap tajam. Dan semoga karma yang tante maksud menimpa orang yang benar-benar pantas, yaitu dia, dan orang tuanya yang membiarkan anaknya seperti binatang liar. Tante Siska tersentak,
lalu pergi sambil membanting pintu pagar rumah. Fitri berdiri sejenak, lalu berjalan masuk tanpa melihat ke belakang. Di dalam kamarnya malam itu, Fitri menatap cermin. Wajahnya tampak tegar, tapi ada sedikit kelelahan di matanya. Ia tahu bahwa hidupnya sekarang bukan hanya tentang perusahaan, tapi juga tentang harga diri, tentang pelajaran, dan tentang membangun ulang dunia yang dulu sempat ambruk. Dan di detik itu juga, Fitri bersumpah dalam hati, ia akan naik lebih tinggi lagi. Bukan hanya agar orang-orang seperti Haikal dan Mira menyesal, tapi agar dirinya sendiri bisa berkata, aku layak lebih dari sekadar disakiti. 3 hari setelah kunjungan Tante Siska yang penuh amarah itu, hidup Fitri kembali berjalan seperti biasa, setidaknya secara lahiriah. Ia tetap masuk kantor pukul 8 pagi, memimpin rapat besar bersama jajaran manajer, menandatangani kontrak kerjasama dengan klien-klien besar, dan pulang malam dalam diam. Namun jauh di balik layar keberhasilan dan wajah tegasnya, ada perang batin yang terus bergejolak. Beberapa malam terakhir, ia sulit tidur. Bukan karena bayangan Haikal atau Mira, tetapi karena desakan pertanyaan dari dalam dirinya sendiri. Apakah membalas mereka cukup untuk menyembuhkan luka? Ia memandangi atap kamarnya sambil berbaring, kedua tangan menopang kepala. Di sampingnya, layar laptopnya masih menyala menampilkan laporan keuangan. Tapi pikirannya tak tertuju pada angka-angka itu. Satu pertanyaan terngiang, apa langkah berikutnya dalam hidupku? Pagi itu, saat ia sampai di kantornya, Rani, sekretaris pribadinya, menyerahkan setumpuk undangan kerjasama, proposal sponsor, dan satu surat yang membuat alis Fitri mengernyit. Ini datang lewat pos, Bu, ucap Rani. Fitri mengambil amplop putih itu dan membukanya perlahan. Isinya adalah surat permintaan bantuan dari sebuah yayasan sosial yang menaungi anak-anak perempuan korban kekerasan rumah tangga dan perceraian. Di bagian akhir surat, ada tulisan tangan. Kami tahu kisah ibu melalui salah satu konselor kami, yang merupakan kenalan lama dari ibu. Jika ibu berkenan, kami ingin mengundang ibu sebagai pembicara dalam seminar Perempuan Tangguh Pasca Perceraian. Kehadiran ibu akan sangat berarti. Fitri menatap surat itu lama. Matanya berkaca-kaca. Ini kali pertama orang mengenali dirinya bukan dari jabatan CEO, bukan dari kisah perselingkuhan menyakitkan, tapi sebagai seorang perempuan yang berhasil bangkit dari reruntuhan rumah tangga. Ia mengambil napas panjang, lalu memanggil Rani. Bantu atur jadwal seminar ini. Aku akan datang. 3 minggu kemudian, Fitri berdiri di panggung sederhana sebuah aula kecil di pinggiran kota. Di depannya duduk puluhan perempuan, sebagian besar membawa anak kecil, sebagian lain mengenakan pakaian lusuh namun rapi. Mereka semua menatapnya dengan mata yang menyimpan harapan. Fitri berbicara selama 1 jam. Ia tidak menyembunyikan sedikitpun kisah pahitnya. Tentang pernikahan yang hancur, tentang pengkhianatan oleh orang terdekat, tentang jatuhnya harga diri, dan tentang bagaimana ia memilih untuk tidak menyerah. Ia tidak mengumbar dendam, tapi mengangkat makna dari rasa sakit. Setelah sesi itu selesai, beberapa ibu datang menghampirinya. Seorang wanita muda yang memeluk bayi dalam selendang berkata sambil menangis, saya merasa seperti baru dilahirkan kembali, Bu. Terima kasih. Saya pikir saya satu-satunya yang mengalami ini. Fitri memeluk wanita itu, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa benar-benar berarti. Bukan karena jabatan, uang, atau balas dendam, tapi karena keberadaannya menguatkan orang lain. Sepulang dari seminar itu, Fitri mulai membuka mata terhadap banyak hal yang dulu ia abaikan. Ia mulai membentuk program pelatihan kerja untuk para janda dan korban kekerasan perempuan di perusahaannya, membuka lowongan kerja dengan sistem pelatihan dan pembinaan. Ia memerintahkan tim HR untuk merancang kurikulum pelatihan, dan secara berkala, ia sendiri yang memberi motivasi langsung. Nama Fitri mulai banyak dibicarakan di media sosial, bukan karena drama rumah tangganya, tapi karena program-program sosial yang ia bangun. Ia diundang ke beberapa podcast, seminar, bahkan talk show televisi sebagai ikon perempuan mandiri. Namun di balik itu semua, kehidupan Haikal justru semakin terpuruk. Ia terlihat di salah satu proyek bangunan kecil di pinggiran kota sebagai buruh lepas. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi meja kerja atau dasi, hanya helm proyek dan kemeja lusuh penuh debu. Ia pernah mencoba kembali ke perusahaan lain, namun semua menolaknya. Nama Fitri terlalu kuat di industri,
dan jejak digital masa lalunya terlalu jelas. Semua orang tahu ia pria yang menghancurkan pernikahannya sendiri demi selingkuh dengan tante istrinya. Sementara itu, Mira pun hidup dalam tekanan. Ia sempat bekerja di salon kecil. Namun karena reputasinya juga menyebar, pelanggan yang mengenal wajahnya mulai menjauh. Ibunya, Tante Siska, akhirnya mengusirnya dari rumah karena dianggap membawa aib berkepanjangan. Mira sempat beberapa kali datang ke rumah Fitri, menangis di depan gerbang, memohon belas kasih. Tapi Fitri tidak pernah membukakan pintu. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, suara bel rumah Fitri berbunyi keras. Fitri mengintip dari jendela, dan mendapati Mira berdiri di depan gerbang dengan payung patah. Tubuhnya basah kuyup. Fitri menimbang sebentar. Lalu ia keluar dengan mantel hujan dan berdiri di balik pagar. "Apalagi?" tanyanya datar. Mira terisak. "Fitri, aku sudah tidak punya siapa-siapa. Aku minta maaf, aku benar-benar hancur." Fitri menatapnya lama. "Kenapa kamu datang ke sini? Untuk mencari simpati? Setelah semua yang kamu lakukan?" "Aku menyesal. Sungguh. Aku tidak pernah benar-benar bahagia dengan Haikal. Aku kehilangan semuanya. Bahkan ibu sendiri pun mengusirku." "Jadi kamu ingin aku jadi penyelamat setelah kamu menusukku dari belakang?" Suara Fitri mulai meninggi. Mira berlutut di atas jalanan basah. "Tolong, aku tidak butuh banyak. Aku hanya ingin sedikit tempat berteduh. Aku tidak bisa kemana-mana lagi." Fitri memejamkan mata sejenak, lalu membukanya pelan. "Kamu tidak akan pernah masuk rumahku lagi, Mira. Tapi aku akan kasih kamu pilihan. Di balik rumah ini ada paviliun kosong, untuk tamu atau pekerja harian. Aku tidak akan biarkan kamu tidur di jalan. Tapi jangan harap kamu akan punya hubungan pribadi denganku lagi. Kamu hanya seorang tamu. Titik." Mira mengangguk sambil terisak. "Terima kasih." Fitri membuka pintu pagar, lalu memanggil salah satu staf rumah untuk mengantar Mira ke paviliun. Ia tidak merasa puas. Tapi ia juga tidak merasa lunak. Ia hanya ingin menegaskan satu hal, bahwa membantu bukan berarti memaafkan. Dan memaafkan bukan berarti melupakan. Hari demi hari berjalan. Mira tinggal di paviliun kecil tanpa akses ke rumah utama. Fitri memperlakukannya seperti staf biasa, tidak lebih. Haikal, di sisi lain, beberapa kali terlihat duduk di warung kopi dekat perusahaannya, memandangi gerbang tinggi dari kejauhan. Seolah menanti sesuatu yang tak akan pernah datang. Dan Fitri? Ia terus melangkah. Membangun lebih besar. Menguatkan lebih banyak orang. Dan diam-diam, menata kembali puing-puing hatinya sendiri dengan satu keyakinan. Luka yang tak membunuh, akan membuatmu tumbuh. Langkah-langkah kaki Mira terdengar pelan menyusuri lorong paviliun belakang rumah Fitri. Bangunan kecil itu bersih dan rapi, lengkap dengan kamar mandi dan dapur mungil. Tapi bagi Mira, tempat itu seperti penjara dingin yang penuh penyesalan. Setiap malam ia menatap ke arah rumah utama, lampu-lampunya menyala hangat, seakan memamerkan betapa jauh kini jaraknya dari hidup Fitri yang dulu akrab ia masuki. Beberapa kali ia mencoba mengajak bicara pembantu rumah tangga Fitri. Namun mereka hanya menjawab secukupnya. Tidak satu pun dari mereka berani menunjukkan simpati. Mereka tahu siapa Mira. Mereka tahu semua luka yang pernah ia goreskan pada majikan mereka. Sementara itu, Fitri sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan melunak. Ia tetap tegas dan profesional di kantor, bahkan lebih disiplin dari sebelumnya. Ia selalu pulang tepat waktu, langsung ke kamar, lalu mengunci diri untuk membaca atau menulis jurnal pribadi yang mulai rutin ia isi setiap malam. Namun, meskipun dari luar tampak kuat, dalam diam hati Fitri tetap bergolak. Setiap ia melihat Mira dari kejauhan, rasa benci dan luka datang bersamaan dengan rasa kasihan. Ia benci dirinya sendiri karena masih bisa merasa kasihan. Puncaknya terjadi suatu malam, ketika ia menemukan Mira pingsan di depan pintu paviliun. Tubuhnya panas tinggi. Fitri segera memanggil dokter, dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, Fitri duduk di sisi tempat tidur Mira, menunggui perempuan yang dulu ia anggap keluarga. Dokter mengatakan Mira mengalami tipes karena kelelahan dan stres. Sejak tinggal di paviliun, Mira hanya makan seadanya. Kadang hanya roti tawar dan air mineral. Ia terlalu malu untuk meminta lebih.
Selama 2 hari 2 malam, Fitri menjaga Mira. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Tapi ia memastikan Mira makan tepat waktu, minum obat, dan mengganti kompres di dahinya. Pada malam ketiga, Mira akhirnya terbangun. Ia menatap sekeliling, lalu melihat Fitri duduk di sofa kecil dengan mata terpejam. "Fitri?" Suara Mira parau. Fitri membuka matanya perlahan. Ia menatap Mira datar. "Kamu sudah sadar?" Mira mengangguk lemah. "Kenapa kamu menolongku?" Fitri berdiri, mengambil segelas air putih, dan menyodorkannya. "Karena aku bukan kamu. Aku tidak membalas luka dengan meninggalkan orang saat mereka lemah." Air mata Mira mengalir. Aku tidak pantas ditolong." Fitri memalingkan wajah. "Benar, kamu tidak pantas. Tapi kadang, Tuhan pakai kita untuk jadi pelajaran bagi orang lain. Kalau boleh, aku ingin minta satu hal." Fitri mengerutkan kening. "Apa?" "Boleh aku bekerja saja di perusahaanmu lagi? Tapi bukan di kantor pusat. Aku siap jadi OB di cabang mana saja. Aku butuh penghasilan. Aku ingin menebus kesalahan meski hanya dengan kerja jujur." Fitri terdiam lama. Ia tidak segera menjawab. Tapi dalam hati, ia tahu, menerima Mira sebagai karyawan adalah risiko besar. Namun ia juga sadar, kadang Tuhan menguji seseorang bukan untuk membuatnya jatuh, tapi untuk memastikan apakah ia benar-benar telah berdiri lebih tegak. Akhirnya, 2 minggu kemudian, Mira mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu kantor cabang perusahaan Fitri di pinggiran kota. Ia digaji standar, tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada yang tahu siapa Mira sebenarnya kecuali bagian HR yang diberi perintah langsung dari Fitri untuk tetap diam. Sementara itu, hidup Haikal semakin tenggelam dalam keterpurukan. Setelah proyek bangunan tempatnya bekerja berhenti karena masalah izin, ia menganggur. Ia tinggal di rumah kontrakan sempit di gang belakang pasar. Uang tabungan telah habis. Bahkan motor satu-satunya digadaikan untuk membayar tunggakan listrik. Suatu hari, Haikal nekat datang ke kantor pusat perusahaan Fitri. Dengan kemeja kusam dan rambut tak terurus, ia berdiri di lobi, meminta bertemu dengan Fitri. Satpam menatapnya curiga, lalu menghubungi lantai atas. Rani yang menerima telepon itu langsung melapor ke Fitri. "Bu, ada seseorang bernama Haikal di bawah. Dia ingin bicara langsung dengan ibu. Haruskah saya suruh keluar?" Fitri terdiam sejenak. Lalu ia menjawab, "Bawa dia ke ruang tunggu kecil. Biar aku yang turun." 15 menit kemudian, Haikal duduk canggung di kursi ruang tunggu. Tangannya berkeringat, matanya sayu. Saat Fitri masuk, pria itu langsung berdiri, ingin menyalami, tapi Fitri hanya mengangkat tangan. "Langsung saja. Apa mau kamu?" Haikal menunduk. Aku minta maaf." Fitri menyandarkan diri ke dinding. "Setelah semua ini, kamu pikir maaf bisa mengembalikan apa yang rusak?" "Aku tahu tidak bisa. Tapi, aku kehilangan segalanya. Mira sudah pergi. Keluarga menolakku. Aku cuma ingin minta kesempatan kerja. Apa saja. Aku siap kerja kasar. Aku bahkan bisa jaga gudang. Aku hanya ingin hidup layak." Fitri menatap mata Haikal. Mata yang dulu pernah membuatnya jatuh cinta, kini hanya menyisakan kehancuran. Namun kali ini, tidak ada getaran, tidak ada luka baru. Hanya simpati kosong. "Kamu tahu kamu bicara dengan siapa?" tanya Fitri. Haikal mengangguk. "Kamu CEO. Aku sadar aku bukan siapa-siapa sekarang." Fitri menarik napas. "Kamu akan kerja sebagai petugas kebersihan malam di gudang timur. Tidak ada akses ke kantor pusat. Gaji sesuai UMR. Satu pelanggaran, kamu keluar. Aku tidak akan segan." Haikal mengangguk cepat. "Terima kasih, Fitri. Aku sungguh berterima kasih." "Kamu tidak perlu terima kasih. Anggap saja ini bagian dari keadilan Tuhan yang aneh. Tapi jangan pikir aku menerima kamu kembali. Tidak pernah." Sejak hari itu, Haikal bekerja malam membersihkan gudang. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Ia tidak berani bersikap lebih. Ia hanya bekerja dalam diam. Dan dalam diam pula, Fitri mengamati. Bukan karena ingin membuka hati kembali,
Tapi karena ia ingin melihat bagaimana semesta bekerja menyusun balasan. Ia tidak ingin menghukum dengan tangan sendiri. Tapi ia juga tidak akan membiarkan luka itu tak punya pelajaran. Beberapa bulan berjalan. Mira menunjukkan perubahan. Ia rajin, patuh, bahkan menjadi panutan di antara OB lain. Fitri memperhatikan, dan perlahan mulai membuka komunikasi. Sekedar menyapa atau bertanya kabar. Tapi hanya itu. Tidak lebih. Sementara Haikal tetap dalam posisi terendah. Ia bekerja malam, tidur di rumah sempit, hidup dari gaji kecil, dan memendam penyesalan. Fitri kembali menulis di jurnalnya. Dendam bukan dilunaskan dengan amarah, tapi dengan pembuktian. Bahwa aku tidak hancur oleh mereka. Bahwa aku bangkit dan mereka melihatnya. Tanpa perlu kata. Langit pagi itu mendung, tapi Fitri tak merasa terganggu. Ia justru menyukai suasana redup. Langkah kakinya mantap menuruni tangga rumah, mengenakan blus biru tua dan celana bahan warna krem. Rambutnya diikat simpel, dan wajahnya hanya dihiasi make-up tipis. Pagi itu ia punya jadwal menghadiri undangan dari universitas ternama untuk menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Wanita, Luka, dan Kepemimpinan. Bukan pertama kalinya ia berbicara di forum besar. Tapi kali ini berbeda. Undangan itu datang dari kampus lamanya, tempat ia dulu menuntut ilmu saat masih gadis biasa, sebelum menjadi istri Haikal, sebelum menjadi CEO, sebelum dikhianati. Di dalam mobil, Fitri membuka catatan kecil yang telah ia susun untuk presentasinya. Di halaman depan, ia menuliskan satu kalimat, "Jangan biarkan luka membentukmu menjadi monster. Biarkan ia membentukmu menjadi mercusuar." Setiba di kampus, sambutan hangat menyambutnya. Para mahasiswa, dosen, dan alumni memenuhi aula. Sorotan kamera dari media lokal mengarah padanya. Namun di tengah semua itu, Fitri tetap tenang, senyumnya anggun, matanya tajam, auranya penuh kewibawaan. Ia berbicara selama hampir 2 jam, membagikan kisahnya dengan jujur namun tetap terkontrol. Ia tidak menyebut nama Haikal maupun Mira, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Di akhir sesi, ruangan dipenuhi tepuk tangan panjang. Banyak mahasiswa perempuan menangis, terharu, bahkan memeluknya saat sesi foto dan diskusi terbuka. Namun di sisi lain kota, di gudang timur tempat Haikal bekerja, suasana sangat kontras. Lantai berdebu, suara mesin pengangkut barang bergemuruh, dan aroma keringat bercampur oli memenuhi udara. Haikal sedang membersihkan tumpukan kardus bekas ketika salah satu staf menyetel video seminar Fitri yang disiarkan langsung di kanal YouTube kampus. "Gila, nih Bu Fitri keren banget ya. Bener-bener perempuan tangguh." Katanya dulu sempat dihancurkan suaminya sendiri, sekarang malah jadi inspirasi nasional, ucap si staf sambil terkekeh bangga. Haikal berhenti sejenak. Suaranya tercekat. Ia tak berani menoleh. Tapi suara Fitri dari video itu jelas di telinganya. Banyak orang bilang luka membuat kita keras. Tapi sebenarnya, luka membuat kita tahu siapa yang layak diberi hati dan siapa yang hanya pantas melihat kita dari jauh. Kata-kata itu membuat Haikal menunduk dalam. Hatinya seperti digerus perlahan. Dulu ia adalah pria yang dipuja istri, kini bahkan mendengar namanya disebut saja ia merasa tak layak. Malam itu, setelah shift kerja selesai, Haikal duduk di bangku panjang luar gudang, menatap langit. Ia memandangi tangannya, kasar, kotor, dipenuhi bekas luka kecil. Dulu, tangan ini pernah menggenggam tangan Fitri dengan janji akan selalu setia. Tapi ia sendiri yang melepasnya demi nafsu sesaat. Dan kini, ia bahkan tak tahu untuk apa ia masih bertahan. Di paviliun belakang rumah Fitri, Mira juga menatap layar ponselnya. Video seminar Fitri sudah ditonton lebih dari 500.000 kali. Komentar penuh pujian membanjiri. Aku menangis dengar ceritanya. Bagaimana mungkin dia bisa kuat setelah dikhianati oleh suami dan keluarga sendiri? Semoga banyak perempuan terinspirasi seperti Bu Fitri. Mira membacanya dengan dada sesak. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia sadar betapa besar dosa yang telah ia perbuat. Bukan hanya mencuri suami orang, tapi mencuri kepercayaan, kebahagiaan, dan masa depan seseorang yang begitu tulus menyayanginya. Keesokan harinya, Mira datang ke kantor cabang tempat ia bekerja, tapi bukan untuk bertugas. Ia membawa surat pengunduran diri. Kepala kantor cabang terkejut.
Kamu yakin, Mir? Kerjamu bagus. Kami nggak pernah ada masalah denganmu. Mira menunduk. Saya lelah, Pak. Saya merasa hidup saya terlalu kotor. Saya ingin pergi dan mulai dari nol di tempat lain. Bukan karena benci, tapi karena saya tidak ingin terus jadi beban bagi siapapun. Setelah menyerahkan surat itu, Mira berjalan kaki ke stasiun kecil tak jauh dari sana. Ia membeli tiket kereta ke kota tetangga. Tempat itu jauh dari hiruk-pikuk, dan tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Ia berniat memulai hidup dari bawah sebagai guru privat anak-anak jalanan. Tidak glamor, tidak istimewa, tapi setidaknya, ia bisa merasa berarti. Di sisi lain, Fitri menerima laporan pengunduran diri Mira dari HR. Dia pergi dengan alasan pribadi, Bu. Tidak membawa apa-apa. Hanya meninggalkan surat terima kasih. Jelas Rani. Fitri membaca surat itu perlahan. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk berubah. Meski saya tak layak. Saya akan pergi jauh, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk memperbaiki diri. Saya tidak minta dimaafkan. Tapi saya harap, suatu hari nanti, Ibu bisa hidup tanpa bayangan saya yang busuk. Mira. Fitri menghela napas panjang. Tidak ada air mata. Tidak ada marah. Hanya kelegaan aneh yang perlahan merayap. Di rumah, malam itu Fitri menyalakan lilin aroma lavender, membuka laptop, dan mulai menulis buku. Judulnya sudah ia tentukan sejak lama, Sakitnya Dikhianati, Indahnya Memaafkan. Ia mengetik bab pertama, tentang bagaimana ia pertama kali mengenal Haikal. Lalu tentang betapa naifnya ia sebagai istri. Bab demi bab mengalir, bukan sebagai curhat, tapi sebagai kisah pembelajaran. Ia ingin setiap perempuan yang membacanya bisa menyadari bahwa kekuatan tidak selalu hadir dalam bentuk kemarahan, tapi dalam bentuk pilihan untuk bangkit. 2 bulan kemudian, naskah buku selesai. Diterbitkan oleh penerbit nasional. Hanya butuh 1 minggu, bukunya ludes di pasaran. Ia diundang ke berbagai acara, menjadi narasumber di televisi, radio, dan kanal media sosial. Fitri semakin dikenal. Tapi ia tidak pernah sombong. Ia tetap rendah hati. Tetap sederhana. Tetap seorang Fitri yang dahulu pernah hancur, dan kini menjadi lentera. Sampai suatu malam, saat ia baru pulang dari acara talk show, ia mendapati seseorang berdiri di depan pagar rumahnya. Tubuhnya kurus, mengenakan jaket lusuh, membawa kantong plastik berisi beberapa buku lusuh dan pakaian. Fitri tidak kaget. Ia hanya menatap dalam diam. Aku hanya ingin mengembalikan ini, ucap Haikal pelan sambil mengulurkan buku nikah mereka yang dulu sempat ia simpan. Fitri menerimanya, lalu berkata tanpa ragu, simpan saja. Aku sudah tidak membutuhkannya. Simpan sebagai pengingat siapa kamu pernah. Haikal mengangguk perlahan. Terima kasih karena sudah tidak menghancurkan aku, padahal kamu bisa. Fitri menatap tajam. Karena aku bukan kamu, Haikal. Tanpa menunggu balasan, Fitri masuk ke dalam rumah dan menutup pintu perlahan. Malam itu, ia tidak menangis. Ia tidak merasa lemah. Ia hanya merasa lega, karena akhirnya, semua babak menyakitkan telah ia selesaikan dengan kepala tegak. Fitri menyesap teh hangat di balkon belakang rumahnya. Pagi itu sunyi, hanya suara burung dan desir angin yang sesekali menyapu dedaunan mangga. Matanya memandangi taman kecil yang kini mulai dipenuhi bunga warna-warni. Tangan kirinya memegang buku tulis, jari-jarinya sibuk mencoret-coret rencana bisnis baru yang akan dikembangkan tahun depan. Lini usaha khusus pemberdayaan ibu tunggal korban perceraian. Ia tidak lagi terpaku pada luka lama. Fokus hidupnya kini bukan untuk membalas dendam atau membuktikan diri pada siapapun, tapi untuk menciptakan dampak. Untuk menolong mereka yang pernah merasa sekecil dan selemah dirinya dulu. Namun tak lama kemudian, suara bel depan rumah memecah ketenangan pagi. Fitri turun perlahan, mengenakan cardigan tipis dan membuka pintu. Di sana berdiri seorang wanita tua dengan rambut memutih, mengenakan gamis sederhana. Fitri terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya mengenali wajah itu. Bude Marni, kakak dari ibunya, yang juga ibu kandung dari Mira. Fitri tak segera bersuara, hanya menatap lekat perempuan parubaya yang dulu sering mengunjunginya saat kecil, namun menjauh sejak skandal Mira terkuak. Aku tahu aku tidak pantas datang, ucap Bude Marni lirih.
Fitri membuka pintu sedikit lebih lebar. Masuklah, Bud. Mereka duduk di ruang tamu. Tak ada basa-basi. Tak ada sapaan formalitas. Hening mengalir seperti sungai yang enggan mengalir cepat. Aku dengar Mira pergi dari sini, dan tidak pernah kembali ke rumah. Bude Marni memulai dengan nada sedih. Beberapa tetangga bilang dia bekerja sebagai pengajar di kota kecil. Tapi aku tak pernah dapat kabar darinya. Fitri menyeduh teh tanpa menoleh. Ia pergi atas keinginannya sendiri. Ia tahu batasnya. Aku tidak datang untuk membelanya. Fit, suara Bude Marni mulai bergetar. Aku tahu anakku bersalah. Tapi sebagai ibu, aku masih punya sisa harap. Aku hanya ingin tahu, apakah ada pesan darinya? Atau, apakah kamu bisa memberitahuku dia sehat? Fitri menatap mata wanita tua itu. Dia baik-baik saja. Tidak kaya, tidak istimewa, tapi hidup jujur. Mungkin itu sudah cukup sebagai bentuk penebusan. Air mata Bude Marni jatuh pelan. Terima kasih sudah tidak menghancurkan hidup anakku. Fitri tidak membalas. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela, membiarkan kata-kata itu menguap bersama aroma teh. Setelah kepergian Bude Marni, Fitri memandangi ruang tamu dalam diam. Ia tak pernah menyangka bahwa luka masa lalu akan mempertemukannya kembali dengan wajah-wajah yang dulu akrab tapi kini terasa asing. Namun anehnya, ia tidak marah. Ia justru merasa dewasa, karena mampu duduk berdampingan dengan masa lalu tanpa membiarkannya menguasai hari ini. Beberapa hari kemudian, Fitri mendapatkan undangan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Mereka meminta Fitri menjadi mentor dalam program nasional untuk perempuan tangguh yang ingin membangun usaha pasca perceraian atau kekerasan rumah tangga. Fitri menyambut kesempatan itu dengan hati terbuka. Ia menyusun materi mentoring sendiri, mengangkat pengalaman pribadinya sebagai dasar pembelajaran. Dalam sesi pertamanya, ia berdiri di depan 20 wanita dari berbagai daerah, semua dengan latar belakang luka, tapi mata mereka memancarkan harapan. Ia memulai dengan cerita sederhana tentang bagaimana ia dulu tak berdaya, tentang bagaimana ia kehilangan segalanya hanya dalam satu malam, tentang air mata yang pernah jatuh diam-diam setiap malam di kamar mandi, agar tak ada yang tahu betapa remuknya hati seorang istri yang dikhianati oleh dua orang terdekatnya, suami dan tantenya sendiri. Para peserta menangis. Tapi bukan karena cerita Fitri semata. Mereka menangis karena merasa tak lagi sendirian. Karena untuk pertama kalinya, mereka menemukan seorang pemimpin yang bukan hanya paham teori, tapi juga pernah jatuh sedalam mereka, dan mampu bangkit. Hari-hari Fitri semakin padat. Ia harus membagi waktu antara mengurus perusahaan, mengelola program mentoring, dan proyek buku keduanya yang sedang dalam proses penyelesaian. Tapi ia tak pernah merasa lelah. Energinya justru semakin besar setiap kali melihat perubahan kecil dalam hidup orang-orang yang ia bantu. Sementara itu, di tempat lain, Haikal mulai menunjukkan gelagat tidak biasa. Beberapa rekan kerja mencium keganjilan. Ia terlihat sering menyendiri, berbicara sendiri di ruang penyimpanan, dan terkadang berbicara kasar kepada bayangannya sendiri. Manajer gudang melaporkan hal ini ke HR, dan akhirnya sampai ke telinga Fitri. Ia awalnya mengabaikan, tapi ketika ada laporan bahwa Haikal sempat mengamuk dan memecahkan beberapa botol cairan kimia karena berhalusinasi melihat sosok Mira yang terus-menerus menghantuinya, Fitri turun langsung. Ia datang ke gudang, ditemani Rani dan kepala bagian HR. Saat mereka memasuki ruangan istirahat malam itu, mereka mendapati Haikal duduk meringkuk di pojok ruangan, tubuhnya gemetar, matanya sayu, dan bajunya basah oleh keringat dingin. Haikal, suara Fitri tenang namun tegas. Kamu butuh bantuan profesional. Haikal menoleh perlahan. Kamu di sini lagi? Aku tahu kamu akan datang. Aku tahu kamu pasti senang lihat aku seperti ini. Tidak. Potong Fitri cepat. Aku datang bukan untuk menertawakan. Tapi juga bukan untuk menolong. Aku hanya memastikan kamu tidak membahayakan dirimu atau orang lain. Haikal tertawa kecil. Lucu ya. Dulu kamu yang minta maaf waktu aku pukul kamu. Sekarang kamu datang bawa pengawal, seolah aku penjahat. Fitri menatapnya dingin. Kamu bukan penjahat. Kamu hanya laki-laki yang terlalu bodoh mengkhianati wanita yang paling tulus dalam hidupmu. Itu saja. Haikal tak sanggup membalas. Ia tertunduk, lalu menangis seperti anak kecil.
Tangis yang menyayat, bukan karena kehilangan, tapi karena kesadaran akan betapa hancurnya dirinya sekarang. Fitri memanggil ambulans diam-diam. Malam itu, Haikal dibawa ke rumah sakit jiwa untuk perawatan intensif. Diagnosis awal menyebutkan depresi berat dan gangguan psikotik ringan. Penyebab utamanya, penyesalan, tekanan mental, dan ketidakmampuan menerima realitas. Kabar itu tidak disebarkan. Fitri hanya meminta catatan kepegawaian Haikal dihapus tanpa jejak. Ia tidak ingin membalas. Ia hanya ingin menutup lembaran itu dengan tenang. Beberapa minggu kemudian, saat Fitri sedang menyusun laporan akhir program mentoring, ia menerima sebuah amplop coklat dari bagian resepsionis. Tidak ada pengirim. Hanya secari kertas di dalamnya, bertuliskan tangan. Terima kasih karena telah mengajarkanku apa arti kekuatan sejati. Kamu tidak pernah berteriak, tapi dunia mendengarmu. Bersama surat itu, ada sebuah foto kecil. Mira sedang tersenyum memeluk anak-anak jalanan yang ia ajar. Di belakangnya terpampang papan bertuliskan, Rumah Belajar Harapan. Bangunan kecil sederhana hasil dari gaji bersih yang ia kumpulkan sendiri. Fitri menatap foto itu lama sekali. Bibirnya tersenyum pelan. Bukan karena bangga, tapi karena akhirnya, luka yang dulu ia kira akan menghancurkan, justru berubah menjadi batu loncatan banyak orang untuk bangkit. Dan Fitri tahu ini belum akhir cerita. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa sendirian. Langit mendung menggantung di atas gedung pencakar langit tempat Fitri berkantor. Angin menghempas kaca besar ruangannya. Namun suasana dalam ruangan itu tetap tenang. Di hadapannya, sebuah dokumen berjudul, Ekspansi Sosial Berbasis Kepedulian Perempuan, baru saja selesai ia tanda tangani. Di kursi seberang, sekretaris barunya, seorang perempuan muda cerdas bernama Vira, menunggu dengan senyuman. Akan saya teruskan ke bagian legal siang ini, Bu, ucap Vira penuh semangat. Bagus. Pastikan juga tim keuangan mulai siapkan dana awalnya, jawab Fitri tanpa menoleh. Ia sibuk memeriksa email di laptopnya. Tak lama, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Fitri sempat ragu menjawab, tapi akhirnya ia menekan tombol hijau. Fitri, ini aku, Mira. Telinga Fitri seolah berdengung sesaat. Ia tidak langsung menjawab. Ia diam. Hanya mengatur napasnya agar tetap stabil. Ada apa? Jawabnya singkat, datar. Maaf mengganggu. Aku hanya ingin bertemu sekali saja. Aku tak akan memohon ampun. Aku hanya ingin bicara, ucap Mira dengan suara pelan, terdengar lelah. Kamu di mana? Aku sekarang di Jakarta. Ada pelatihan guru selama seminggu. Aku tinggal di Wisma Pelatihan di daerah Cikini. Fitri menutup panggilan tanpa memberi kepastian. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari suara Mira. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya, namun tangan dan pikirannya mulai kehilangan sinkron. Layar laptop berubah menjadi sekumpulan teks kabur yang tak bisa dibaca dengan hati tenang. Sore harinya, setelah rapat selesai dan kantor mulai sepi, Fitri duduk dalam mobil dan menyuruh sopirnya mengarah ke Cikini. Sepanjang jalan, ia menatap keluar jendela, melihat wajah-wajah di jalanan yang sibuk mengejar hidup. Sama seperti dirinya, dulu. Sampai di wisma sederhana berlantai 2, Fitri turun sendiri. Ia meminta sopir menunggu di mobil. Saat menaiki tangga kayu tua itu, detak jantungnya tak bisa dikendalikan. Ia menahan napas, lalu mengetuk pintu kamar nomor 207. Mira membukakan pintu. Wajahnya terlihat berbeda. Tidak mengenakan make-up, rambut dikuncir sederhana, dan tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Fitri melihatnya. Tapi matanya masih mata yang sama. Mata wanita yang dulu menjadi tempat Fitri bertanya saat kecil. Masuklah, ucap Mira pelan. Fitri melangkah masuk. Kamar itu kecil. Hanya ada 2 ranjang single dan 1 meja kecil berisi buku dan laptop murah. Aroma kopi sachet bercampur dengan parfum murahan menyambutnya. Aku tidak akan minta maaf lagi, Fit. Aku tahu kata-kata tidak cukup. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sudah menerima balasan yang setimpal. Fitri duduk diam di kursi. Aku tidak datang untuk menghakimi. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu menelepon? Mira mengambil secari kertas dari meja dan memberikannya. Itu adalah proposal kecil.
rencana membuka rumah belajar permanen di kampung terpencil tempat ia tinggal sekarang. Tempat itu sering kebanjiran, tidak punya sinyal stabil, dan banyak anak-anak tidak sekolah karena orang tua mereka buta huruf. Kalau kamu bersedia, aku ingin pinjam dana awal. Bukan sebagai sumbangan, tapi pinjaman. Aku janji lunasi dalam 2 tahun. Fitri membaca proposal itu tanpa bicara. Kertasnya sederhana, ditulis dengan format seadanya, tapi jelas Mira serius. Ada denah, rincian biaya, program belajar, dan jadwal kelas. Fitri tahu, ini bukan basa-basi. Ini niat sungguhan. Aku akan bantu. Tapi bukan pinjaman, jawab Fitri akhirnya. Aku akan bantu dengan satu syarat. Apa itu? Tanya Mira waspada. Kamu harus bantu 10 perempuan di daerah itu untuk bisa hidup mandiri. Bantu mereka buka usaha, bantu anak-anak mereka sekolah. Dan kamu tidak boleh menyerah dalam 2 tahun. Mira menunduk. Matanya berkaca. Aku janji. Malam itu, Fitri keluar dari Wisma dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah dirinya terlalu baik atau terlalu bodoh. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, luka yang tidak disembuhkan akan menjadi racun. Dan ia tidak ingin hidup dengan racun lagi. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Fitri menerima kabar bahwa Haikal masih dalam pengawasan intensif. Ia mulai bisa diajak berbicara, meski belum stabil. Psikiater menyebutkan bahwa penyebab utama depresinya adalah kombinasi rasa bersalah, kehilangan kontrol, dan tekanan mental akibat masa lalunya yang terus menghantuinya. Di sisi lain, proyek sosial Fitri berkembang pesat. Dalam hitungan bulan, ia telah membuka 3 rumah pelatihan di 3 kota berbeda. Banyak wanita korban KDRT, perceraian, hingga pelecehan seksual yang datang dan mendapat pelatihan gratis, lalu membuka usaha kecil-kecilan. Fitri tidak hanya memberi mereka pelatihan, tapi juga koneksi, pasar, dan kepercayaan diri yang dulu hilang. Pada salah satu sesi mentoring, seorang wanita parubaya yang dulunya mantan art, kini menjadi pelatih sablon kain. Ia berdiri di depan para peserta dan berkata dengan suara lantang, "Bu Fitri tidak hanya menyelamatkan saya dari kemiskinan, tapi dari kebisuan. Saya dulu tidak bisa bicara apa-apa. Sekarang saya bicara untuk banyak perempuan yang dulu dibungkam." Tepuk tangan riuh memenuhi aula. Fitri berdiri di belakang ruangan, berusaha menahan air mata haru. Ia tidak pernah menyangka hidupnya yang dulu gelap kini menjadi terang bagi orang lain. Malamnya, Fitri duduk sendiri di balkon rumahnya. Ia membuka album lama berisi foto-foto masa kecil, pernikahan, dan masa-masa kelam. Ia tak membenci kenangan itu lagi. Ia hanya menatap dan mengingat. Tak semua masa lalu perlu dilupakan. Beberapa hanya perlu dimaafkan. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah email masuk. Dari alamat yang tidak dikenalnya. Subjek, untuk Fitri, dari seseorang yang akhirnya belajar menjadi manusia. Di dalamnya tertulis, "Fitri, aku tak akan minta maaf lagi. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak lagi tidur di tempat empuk, tidak lagi makan enak, tidak lagi dikelilingi pujian palsu. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidur nyenyak. Karena aku tahu aku sedang menebus. Terima kasih karena tidak menghancurkan hidupku. Kamu menyelamatkanku justru dengan cara paling menyakitkan." Fitri menutup email itu dengan perasaan ganjil. Entah lega, entah haru. Tapi ia tahu, ia tidak butuh validasi siapapun lagi. Dunia mungkin pernah membuatnya jatuh. Tapi kini, ia berdiri. Dan dunia akan melihatnya tetap berdiri. Pagi itu matahari menyelinap perlahan ke sela-sela jendela kaca ruang kerja Fitri. Ia duduk tenang, mengenakan setelan jas berwarna krem lembut, rambut dikunci rapi, dan di hadapannya terhampar jadwal kerja padat selama sepekan penuh. Namun satu hal yang berbeda hari ini, akan ada presentasi besar dari 2 tim divisi marketing, dan salah satu pemimpinnya adalah Haikal. Sejak kejadian itu, Fitri memang tidak langsung memecat Haikal. Ia membiarkannya bekerja sebagai karyawan biasa, dengan gaji standar, tanpa keistimewaan, dan tanpa ada yang tahu status masa lalu mereka. Di perusahaan itu, dia hanya Haikal dari tim 2, bukan lagi suaminya, bukan lagi orang yang pernah mengkhianatinya. Selama 3 bulan terakhir, Haikal menjalani hidupnya dalam diam. Ia datang lebih pagi dari staf lainnya,
bekerja lebih keras dari semua rekan satu tim, dan pulang paling akhir. Tidak ada satupun yang ia lakukan untuk mendekati Fitri atau meminta ampun. Ia hanya bekerja dan diam. Pukul 9 pagi, ruang presentasi dipenuhi orang-orang. Semua tim pemasaran hadir, beberapa direksi dan komisaris turut hadir. Suasana formal dan profesional. Fitri duduk di kursi paling depan, dengan berkas presentasi lengkap di tangannya. Tim satu tampil dulu. Materi mereka cukup solid, visual menarik, dan eksekusinya stabil. Namun tidak ada yang terlalu menonjol. Ketika giliran tim 2 naik, seluruh ruangan berubah hening. Haikal berdiri di depan, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Ia menatap layar, lalu mulai bicara tanpa catatan. Produk kita bukan sekadar barang. Ia harapan. Dan orang membeli harapan bukan karena kita memaksa mereka, tapi karena kita memahami mereka. Slide demi slide berpindah, menampilkan strategi pemasaran berbasis empati. Ia menunjukkan survei lapangan yang mereka ambil langsung ke beberapa daerah terpencil, memperlihatkan kebutuhan masyarakat yang nyata, bukan asumsi pasar semata. Mereka merancang kampanye sosial media yang tak hanya menjual, tapi menyentuh dan mengangkat cerita pelanggan. Fitri menatapnya tanpa ekspresi. Namun dalam hatinya, ia tahu ini bukan Haikal yang dulu. Yang dulu arogan, malas mendengar, dan selalu bicara paling keras di ruangan. Yang berdiri di depannya sekarang adalah lelaki yang pelan-pelan belajar diam dan mendengar. Selesai presentasi, tepuk tangan menggema. Bahkan salah satu komisaris memuji, ini presentasi terbaik yang pernah saya lihat dalam 2 tahun terakhir. Namun Fitri hanya memberi senyuman tipis. Ia mengetukkan jarinya ke meja, menandai bahwa sesi sudah selesai. Tak ada pujian dari dirinya. Tak ada tatapan istimewa. Haikal hanya menunduk sedikit, lalu kembali ke kursinya bersama tim. Sore harinya, Fitri meminta semua staf pulang lebih cepat. Ia sendiri masih berada di ruangannya, memandangi cahaya matahari sore yang perlahan turun ke horizon kota. Pintu ruangannya diketuk. Haikal muncul. Ada yang ingin kau sampaikan? Tanya Fitri tenang. Haikal masuk pelan, menutup pintu di belakangnya. Tak ada gerakan gugup atau suara tinggi. Hanya mata yang lelah tapi jernih. Terima kasih karena masih izinkan aku bertahan di perusahaan ini, ucapnya pelan. Fitri menatapnya datar. Kamu di sini bukan karena belas kasihku. Kamu di sini karena kamu memenuhi target kerjamu. Haikal mengangguk, menelan ludah. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak datang untuk meminta maaf atau minta kembali. Aku datang karena aku ingin mengatakan satu hal. Terakhir kalinya. Fitri tetap diam. Tidak mencegah, tidak menyuruh pergi. Aku hidup dalam gelap waktu itu. Dan aku memilih jalan yang paling salah. Tapi kamu tetap berdiri. Dan aku akhirnya mengerti, bukan kamu yang harus malu, aku yang harus belajar jadi manusia. Fitri masih tak menanggapi. Haikal melanjutkan, sekarang aku hidup sederhana. Aku pindah ke rumah kontrakan kecil. Makan cukup. Pakaian seadanya. Tapi aku merasa hidup lebih utuh. Karena aku tidak lagi bersembunyi dari kesalahan. Ia meletakkan sebuah map berisi laporan kinerja lengkap tim 2 selama 3 bulan terakhir di meja Fitri. Terima kasih, Fitri. Ia lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Seminggu setelah itu, Fitri mendapat undangan dari komunitas sosial binaannya di Kampung Selatan. Rumah belajar yang dirintis Mira kini berkembang menjadi 3 cabang kecil. Mereka ingin mengundangnya dalam peresmian cabang keempat. Fitri setuju hadir. Di sana, ia disambut puluhan anak-anak kecil yang tertawa bahagia, wanita-wanita tangguh yang tersenyum penuh percaya diri, dan Mira yang kini lebih tenang, lebih sederhana, dan lebih manusia. Ini semua terjadi karena kamu tidak membalas kejahatan dengan kebencian, Fit, kata Mira lirih di tengah acara. Fitri tersenyum. Aku tidak sebaik itu. Aku hanya tidak ingin terus hidup dengan amarah. Hari itu, Fitri berdiri di depan puluhan orang. Ia memberikan sambutan singkat, tapi menyentuh. Hidup tidak pernah sempurna. Tapi kita bisa memilih apakah kita ingin menjadi luka bagi orang lain, atau obat. Dan aku memilih menjadi obat meski aku dulu terluka. Tepuk tangan menggema. Namun yang lebih menggetarkan adalah mata-mata yang menatapnya dengan penuh harapan.
Mata yang dulu seperti dirinya, kehilangan cahaya. Kini mulai menyala kembali. Keesokan harinya, saat kembali ke kantor, Fitri melihat satu kotak kecil di mejanya. Tidak ada nama. Hanya sebuah bunga melati kering di dalamnya, dan secari kertas. Terima kasih sudah tidak membunuh masa depan kami meski kami pernah membunuh kepercayaanmu. Tidak ditandatangani. Tapi Fitri tahu, itu dari Haikal dan Mira. Ia mengambil bunga itu, meletakkannya di rak kecil samping meja kerjanya. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai pengingat bahwa bahkan luka terdalam bisa menjadi akar bagi pertumbuhan yang indah. Jika kita memilih untuk tidak membiarkannya membusuk, hidup terus berjalan. Fitri tetap menjadi pemimpin. Tapi lebih dari itu, ia menjadi simbol. Simbol bahwa tidak semua dendam harus dibalas dengan kehancuran. Kadang pengampunan adalah balas dendam paling mematikan. Dan di balik senyum tenangnya, Fitri tahu, ia telah memenangkan semuanya, tanpa perlu menghancurkan siapapun. Ia hanya cukup menjadi dirinya sendiri.